Apalagi masam paja subuh biasa tung hawa maceke. Kena ki agak sejuk. Itu sebenarnya hawa itu ditarik. Talayar. Taiso itamo ko atakaleta napat tailau doang mancaji pak burah. Itu hawa yang memang dihembuskan itu. Aman siwaka akap itu puloh. Supaya yelengi dalek magalete. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu kan hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Al-Haji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan apapun yang kita lakukan hari ini, semoga kita masih sempat meluangkan waktu sejenak untuk menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Gurta Ustaz Muhammad Yusuf, SOC MA. Tapi sebelum kita menyaksikan video dari Gurta Ustaz Muhammad Yusuf, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Dan semoga kita yang menyaksikan video dari Gurta Ustaz Muhammad Yusuf bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang kita amalkan. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan video ini, alangkah baiknya kita selalu melantunkan zikir dan salawat di dalam hati agar apa yang kita lakukan pada saat ini insya Allah berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وكلهم مؤسسين جمعية نهضة العلماء خصوصا إلى Khalil Bangkalan Madu, Hadratus Syekh Hashim Asyar, Ki Wahab Hasbal, Ki Bisri Samsul, Ki As'ad Samsul Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, bil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ibunda Profesor Dr. Haja Mutana Said selaku Ketua PC Muslimat Kota Parepare beserta seluruh jajaran pengurus muslimat yang sempat hadir, yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bunda Ketua PC Muslimat Kabupaten Sidrap beserta seluruh jamaah JSM, jamaah Safaril Muslimat, dan terkhusus Sohibul Bait, Sohibul Wilayah, Bunda Ketua Majelis Taklim Nur Yasmin beserta seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebenarnya waktu ini adalah waktu tidur, tapi kita gunakan untuk taklim. Dua waktu ceramah itu paling susah. Jadi kalau kita mau ceramai orang itu dua waktu yang paling susah, dan dua keadaan, orang lapar sama orang ngantuk. Tahu cakarudun atau maliwasan, mereka itu ceramai napas. Saya abicarogi kayak. Jadi alhamdulillah sitonganna narekotoma tuntu baraka. Sebenarnya kotoma kada baraka adalah nilai. Jadi tanya kuantitas tapi kualitas. Jadi mega tu istilah maka dan namo cek dek miko mak baraka moi. Padahal sitongan nama kanja ko megay nama baraka. Kama kira. Tapi segala sesuatu narekomelo ki mak bicara baraka, ternyata ia ko tahu pandritata bahwa berkah itu sebenarnya adalah pasti mendatangkan papole atenang. Agi-agina tenang, agi-agina papole kenikmatan, nyamang, sitonganna itu adalah berkah. Jadi yana tu ampai sitonganna maka namagi masigi niasa tempat yang penuh berkah. Nasaba ya tu koto tamu ko masigi pasti macake hawana. Namo kaya palagi mangase. Tapi sitonganna hawa di luar masjid dengan di dalam masjid itu pasti beda. Nasaba resonansi nonroi tawe makasiwiang. Iya tu malaika makoto tu yana tu ampai nareko angka bola. Tu lima sumpah papinading monroi bahkan biasa maperlahawana. Itu tidak ada berkah di dalamnya. Mabile baraka. Makanya sitonganna mesti robolai ilisari baraka. Peko cara lisari, ko patunjuk kilalan na agamata itu mak dupa-dupang. Termasuk rumah itu kita membaca ayat suci Al-Quran. Jadi itu mengaji, ukuri lalan. Kanya Nabi kan maka nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. La taj'al buyutakum maqabira. Ajamu pancejiki buruk longi bolam. Ditempati membaca Al-Quran. Sitonganna detona mutlak maka dapat dimengaji kemudian tidak. Jadi membaca Al-Quran di dalam rumah itu tidak mutlak maka mesti tudangi mengaji maka dek.
Namo setiap tamaki mak bereselengi nabita napai baca kulu Allahu, itu sudah menghatamkan Al-Quran. Itu yang paling simpel. Makanya nabita itu angka sahabat nasuruh mamal kangir. Jadi setiap masuk dalam rumah itu disuruh mengucapkan salam. Jadi kututama ku boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Kan di dalam ayat Quran surah An-Nur itu fa isa dahal tumbuyutakum fasallimu alai, narikotama ko kilalan na bolamu beresalangi alemu. Makanya kita membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh sambil menyalami Rasulullah. Napa ibaca kulu Allahu akatalu, supaya orang itu diberikan rezeki yang mudah. Isempoi yang idale na tawiyatu, tidak susah rezekinya. Di riwayat lain mengatakan tidak akan pakir. Jadi dia itu nama lampe baca ni kulu Allahu akatalu. Ada riwayat mengatakan 1 kali, tapi kanjana katalu ipatama kangi korang. Jadi setiap tamaki bolata tabaca yero. Terutama juga kalau masuk kamar ucapkan salam. Nah sabayar beresalange megalada fungsinya. Yaitu kata makada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia tutu ipintun najinge supaya dia tidak masuk ke dalam rumah. Apa ia kata boleh joka tu pasti itu ada jin yang ikut. Maka ketika kita mengucapkan salam, dia tidak masuk ke dalam rumah. Tapi 2 telu tu amalan napa guru ngetau pandrita supaya rumah juga itu tidak ditempati jin. Termasuk kan biasa yang nggak biasa itu memotong kuku di dalam rumah, itu jadi masalah juga dalam kamar. Makanya dianjurkan itu mak jenneki napa matoba supaya jin itu tidak melekat. Nasaba yerokang angka jin okiawana kan ukue, dan itu panas. Ini tuh nama dari kamar ada nurule monre matinro. Ada kipas angin tapi hawanya panas, itu karena jin kuku. Makanya itu ampai anjur kangi mas jenneki jolo napa matoba. Utamanya kalau hari Jumat kita biasa mau sholat Jumat, biasa mau potong kuku, mestinya dia sunnah Jumaki jolo napa matoba. Itu yang paling utama. Biasa tuh mega tahu matoba jolo napa lo dio. Terbalik. Jadi nareko angka kanu kulaga poloko watakalebe dalam keadaan suci itu tidak pernah berhenti bersikir hingga dia hancur. Makiro. Jadi dianjurkan itu para ulama kita. Pada itu ketemu toba kan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking baru kembali ke ibu jari. Jadi mapamuloko kipa jelo. Sebelah kanan apa rewak lo malin do limai ko peletu nyoko nak limai. Begitu juga sebelah kiri. Orang yang memotong kuku seperti itu kan tidak kena penyakit kulit. Kocaki nak kena pano, itu tak pakai. Insyaallah tidak kena itu. Jadi itu ada di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kita tadi tawassul menggunakan namanya. Sitonganna tawassul itu ada 4 ulama wali kutub itu bisa kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu. Jadi ada beberapa tapi ada 4 ulama wali kutub itu yang biasa dijadikan sebagai tawassul. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan Sultanun Aulia. Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu jadi, tapi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ya sudah. Kita di jalur situ, di Nahdlatul Ulama itu di situ. Kemudian Yeruya Sange Baraka juga berkaitan dengan malaikat. Maka daki baraka angkato kaitan nasib malaikat. Makanya di subuh hari itu berkah. Biasa ki tu korewa ki saya nukan. Biasa korewa ki boleh masigi angkatu hawa. Ko boleh masam paja subuh ya, hanya salat subuh. Ko boleh ki masam paja subuh biasa tung ka hawa maceke. Kena ki agak sejuk. Itu sebenarnya hawa itu ditarik. Talayero. Taiso itamo ko watakaleta napat tailaw doang mancaji pak bura. Itu hawa yang memang dihembuskan itu. Itu di subuh hari.
Jadi makanya kan malaikat itu masih ada. Apa itu malaikat? Ayah namanya lo natama subuh noni yang jaga di siang hari. Untuk penjaga malaikat yang jaga di malam hari kan dia pernah rewo. Apa dia pernah pita tanah? Pita tanah apa selesai tugasnya? Makanya ketemu di subuh hari. Itulah sehingga kenapa sholat subuh disebut sholat yang disaksikan para malaikat. Nah sebab dua kelompok malaikat ketemu di subuh hari. Disitulah doa diijabah, zikir sangat istimewa, sedekah di waktu itu didoakan oleh para malaikat. Kemudian sholatnya juga disaksikan karena memang dua kelompok malaikat itu. Ya tona ro sampaja merejing ijama. Apa ia nang angka resonansi malaikat pasti mabasaki matinro. Yang itu ampai kota mete masigi magampala ada cakarudu karena memang malaikat. Utamanya ko jumai. Wai, ia nata menendre dapat katobo ko mimbara karena para malaikat itu kan sudah bersap-sap. Sehingga orang mudah tidur. Makanya guru ulama-ulama tasawuf itu mendeteksi maka kalau mau tahu resonansi malaikat gampang. Malam Lailatul Qadar itu bisa dideteksi lebih awal. Narekonapai magharibin atau tacakarudula da maka dan noni malaikai. Itu bisa kita tahu. Jadi ulama kita dulu itu hanya mendeteksi itu. Jadi magampang matinro. Iya. Jadi nang kataw pa magampala da matinro, mega malaikat na to. Atau sekali setan. Iya. Iya. Jadi itu resonansi malaikat ya. Istilahnya pasti na pengaruhi ki. Makanya di subuh hari itu banyak malaikat. Makanya tuh kong katau cia matinro matana termasuk zikir yang dianjurkan itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Biasa tuh enggak tahu tak dengar cia matinro matana suruh baca itu insyaallah tidur itu. Enggak usah makan obat tidur. Tak lama tuh? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dibaca narikong katau cia matin romatana. Biasa itu ada orang yang tidak mau tidur mata. Itu sebenarnya gangguan jin. Nggih. Ya to si ko cia tenang hatina itu ada hadis itu. Siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali Allah akan menghembuskan hawa dari dalam surga. Jadi angka hawa lai kiringan ngipole surga, tapi dia ni hembuskan langsung ke kalbunya. Jadi oki atinna, ya nang katau dia na mematan na papenadina, eta suruh bacero 3 kali atau 7 kali kata Nabi. Keistimewaannya yang kedua, maka dia Nabi siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, aku yang akan menggenggam tangannya. Jadi Nabi tamak kata nili mata dan itu akan mengantarkan masuk ke dalam surga. Itu janji Nabi. Doanya itu pendek. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu. Ya, makanya zikir itu kan sebenarnya pendek tapi itu padilanya luar biasa. Zikir-zikir yang itu jangan ditinggalkan, Bu. Paling tidak kalau sudah sholat subuh kita baca itu. Itu untuk ketenangan. Namo maga susana, namo maga rajina keadaannya tabaca ya, maka kalbu akan tenang itu. Bahkan anak yang tidak bisa tidur di tengah malam di malam hari itu juga didoakan itu pakai baca itu. Kan banyak, makanya ulama kita di kitab-kitab hikmah itu banyak. Saya sering mengajarkan hal-hal seperti itu karena sebenarnya itu mudah. Cuma kadang-kala kita tidak menemukan keutamaannya itu, maka aku pelik gunanya. Iya. Ya kong katau madari kang kemakoro. Deto gagain rena, deto gagatau neo mapangewang, tapi itu 5 kali lepa pinadina. Tidak tenang. Makanya baca itu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi itu dibaca 3 kali atau 7 kali. Memang dalam riwayat itu disebut 3 atau 7. Iya. Tapi kalau saya rata-rata selalu kalau amalan itu ambil 7-nya, jangan ambil 3-nya. Tala ya rupitu karena angka 7 itu angka istimewa sebenarnya. Jadi kalau zikirnya itu ambil 7. Tapi tadi itu kalau kodene matin romateh.
Ya tuh si kumatin moto. Agak tahu sih. Kan ada begitu. Tidak bisa bangun. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada alarm, Bu. Ada alarm itu bukan handphone. Ada alarm di Al-Quran itu. Di suratul Kahfi. Iya kota baca ya ro. Napa tetapu maka da meka moto tetek seko eliwat tetek liwat seko menek. Pas itu akan bangun. Maka daki tetek telu liwat pitu menek. Pas itu kita akan bangun. Dibangunkan langsung itu. Itu alarm. Itu cuma satu ayat. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Langsung tasat putate syata moto. Baca itu. Itu alarm di dalam Al-Qur'an itu. Nggih. Tapalah nih. Depa Suratul Kahfi itu, Bu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ya. Ya. Itu alarm. Nggak usah pakai alarm HP. Cukup pakai itu. Ya. Ya palamu kan ada di suratul Kahfi itu. Ya. Ujungnya. Tersapai. Ibu dan dia surah dan aku tanam mobil. 109 ya. Jadi memang di dalam Al-Quran kan begitu, Pak. Ya. Sebenarnya begini. Dalam hidup ini, Pak Bu, memang kita itu butuh doa. Kita itu butuh doa. Setiap langkah itu Nabi itu selalu mengajarkan. Dimanapun dan dalam keadaan apapun itu kita harus selalu ada doa. Yang kalinge te barasinga ngangkapak dongena, melihat matahari tenggelam ada doanya, melihat bulan purnama ada doanya, mau meninggalkan rumah ada doanya. Cuma itu doa meninggalkan rumah, komiki salai bola, itu kan sebenarnya 3 doa yang disatukan. Bismillahi tawakkaltu, itu kan bismillahi tawakkaltu itu satu doa. Alallahi itu juga satu doa. La haula wala quwata illa billah itu juga satu doa. Cuma itu digabungkan. Nah, biasanya kan orang, makanya itu kan ada yang baca bismillahi tawakkaltu. Itu kan satu doa itu. Nah, niki baca itu kan dijamin. Bismillahi tawakkaltu berarti dia sudah di dalam genggaman Allah. Alallahi itu sudah dicukupi kebutuhannya. La haula wala quwata illa billah. Maka orang itu Allah yang menjadi penjagaan jaminannya. Makanya ya kena baca itu bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Lai jamingi salama, lai jamitui kecukupan rezekinya dalam perjalanannya itu. Kemudian yang ketiga Allah juga melindungi dia dari segala macam musibah dan bala. Jadi ibajir itu 3 doa yang disatukan sebenarnya. Jadi keutamaannya, makanya cuma kadang doa-doa ini kita baca yang paling pendek. Iya. Jadi kan rata-rata kayak baca munya roh, omeki jokah, cuma kadang tuh yang lupai. Padahal sebenarnya yang paling utama itu kalau kita mau jalan ada beberapa itu, termasuk alam nasrah, terbacai, surah al-ikhlas, terbacai. Kemudian baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, ndak usah disambung. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak usah. Cukup Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Sininna agaga melo itu rusuh itu pasti dimudahkan. Makanya dibaca alam nasr 3 kali, tapi saya diijazahkan. Salah satu mursyid kami itu mengijazahkan alam nasr itu dibaca, itu ada pengulangan. Jadi ada pengulangan itu. Alam nasrah laka sadra dan kaisar allazi angkara wa rafa'na laka zikrak. Wa rafa'na laka zikrak itu diulang 3 kali. Jadi diulangnya kata lu. Kemudian patutun wa ila rabbika farghab. Itu juga diulang 3 kali. Namo cicem baca komakiro. Jadi ya komeki baca kata lu aja na tulangi rona ayat 3 kali. Tapi ya ko cicam minta baca diulangi 3 kali. Itu sama. Iya. Jadi saya dapat ijazah itu untuk itu. Kemudian
Surah Al-Ikhlas akatelu ipatamakan korang ngalewe. Kemudian yang kedua itu dijamin. Napai baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Jadi sini na romelo yurusu dimudahkan semua. Jokani napa baca? Kalau mama langkah itu bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Ya biasanya kayak kami baca. Ya miro baca murah. Bismillahi tawakkaltu. Makanya itu di ogi nak kiborangi lego-lego. Teras di situ singgah dulu duduk. Itu masih rumah tapi itu sudah di luar pintu. Oko kiro lepang ipakan jakinya napai baca alam nasra siba al-ikhlas ipatamakan korang ngalewe napai baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ingarani kadaga melo yurusu. Diminta kepada Allah dimudahkan insyaallah. Itu kemudian jokkan nikmat baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Namo angka susah insyaallah dimudahkan. Iya. Jadi saya itu Bu terus terang iya ko makada mamula ni mungkin terlambat nih. Ko jokaki ko maki terlambat nih saya sudah pakai itu. Pakai itu Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Jadi saya juga dapat amalan dari salah satu suriat Datu Kalampayang itu tentang amalan kalau dalam perjalanan zikir. Jadi untuk cepat itu biasa dipakai. Jadi kalau kita pengajian muslimat atau terlambat, tapi yang penting aja sengaja terlambat. Jadi biasa dibaca itu supaya bisa tiba tepat waktu, dimudahkan. Jadi engkau. Tapi saya anukan kalau doa-doa itu yang paling tidak alam nasra. Bahkan mengamalkan alam nasra 100 kali dalam sehari, itu anak-anak kita itu insya Allah akan diberikan tempat yang baik. Jadi aja nata anu makada maga rumah tu zaman anak akung kamu anda usah pikirkan. Amalkan saja alam nasra 100 kali dalam satu hari insya Allah. Jangan kurang dari situ. Iya, baru minta berkahnya. Insya Allah anak-anak kita itu akan diberikan tempat yang baik. Itu di dunia, bukan hanya di dunia, tapi juga mendapatkan keistimewaan di akhirat. Kenapa? Surah Al-Insyirah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Iya, itu hadiah khusus. Makanya surah itu ada 2 surah itu yang sebenarnya agak istimewa Pak. Satu surah Al-Kautsar, Inna A'taina, itu agak istimewa itu. Karena siapa yang menghafal kata Nabi dan cinta surah itu maka dia mendapatkan syafaatku kelak. Karena hanya surah itu yang turun menyebabkan Nabi itu tenang kalbunya ketika anaknya Ibrahim wafat. Nah, surah Al-Kautsar juga ini perintah berkurban kan, apalagi ini dekat kurban. Ibu-ibu muslimat ini pasti banyak berkurban ini, insyaallah. Iya. Tapi kalau suaminya masih hidup nah satu jangan masuk kita Bu. Kasih suami tak, nah dia yang masuk namanya. Iya, ikut saja. Jangan bilang oh nah saya dapat uang dak. Kasih suami tak. Lakaita tapakarobah tasuri paciuki. Iya, jadi dia cuma mengatakan kurban ini untukku, istri dan anak-anakku. Nah, jadi suami tak mendapatkan sunnah ainiyah, anak dan istri itu menggugur karena dia sunnah kifayah. Iya, ia miko benewe tama asanna itu hanya untuk dirinya. Tapi kalau suami yang masuk itu untuk istri dan anak-anaknya. Kecuali tinjak nasar, memang asatta. Iya. Jadi kalau nasar dan nasar itu tidak boleh kita ambil, mesti disedekahkan semua. Satu arami, satu bagian itu, sapa sidak ke mana? Kau tinjak, karoba tinjak. Nah, kakama matinjak Pak biasa tu makunri magala matinjak. Cede-cede matinjak sih, cede-cede matinjak sih. Iya. Padahal sebenarnya tidak boleh banyak nasar itu. Nabi melarang. Jadi Nabi tidak melarang nasar, tapi dia melarang kita banyak nasar. Jadi dia natengi Nabi tatai matinja, tapi natengi Nabi tatai mega tinja.
Na sabab makalay onron na makasiwit tahu seke. Betul Pak? Ya kalau lulus anak aku mau puasa talungas so ya dia na lulus dia na puasa. Gitu. Jadi onron na beribadah orang kikir itu adalah nasar. Makanya itu tinjak si bawa niat cede bak bedana. Maka kama pegawai maka daya ko terima mui gajiku matuk mereka maka robah. Itu niat itu. Ternyata tinjak bukan nasar. Memang balu bola nasar. Ia kota ralamui bola aku mereka maka robah niat itu bukan nasar. Nanti berubah ketika ditukar. Ia konali teh bola aku 100 juta maka robah ka itu sudah nasar. Karena menetapkan rezeki untuk ibadah. Ia kota ralamui otoku mereka maka robah niat itu ia ku maka dikonali teh 100 juta otoku maka robah ka tinjak itu. Beda itu. Jadi kadang-kala kita kan tidak bisa membedakan. Dan usahakan kalau mampu. Tapi itu kan nama kibu. Saya penting luruskan ini. Standar minimalnya kurban itu disebut. Tapi untuk jumlah maksimal itu tidak. Ini yang banyak orang keliru. Jadi itu karobae. Dia itu na tentukan maksimalnya deh. Standar minimalnya mina tentukan. Maka dia saping maksimal pitu asam. Kalau kambing itu 1 orang. Itu yang ditentukan. Tapi untuk ke atasnya itu tidak. Maka tahu 10 saping boleh. 100 sapi tahu bisa. Makanya Nabi Ibrahim itu berkurban. Si sapu bembek 100 unta. Karena memang maksimalnya tidak ada. Puluk komi alabon na tahu ya ko telu sapi menagere silakan. Yang disebut itu minimalnya. Makanya nahe, makanya roto sogi aja na talo macili kang yali tataci dito pasang. Aja nah. Tamesen nih. Ada ketua muslimat cidi. Iya. Mestinya kan begitu. Makanya tidak ada itu yang untuk ke atasnya tidak. Yang ke bawahnya itu yang dianukan. Bahwa ini yang paling kecil. Si di sapi pitu kok bagi. Ya paling cedek. Kalau mampu satu-satu. Iya. Jadi itu kuncinya ya. Makanya kayak bupati. Mestinya bupati itu setiap kecamatan yang kekerubana. Iya. Jadi aja tak ada mampu muki mali sapi sidi. Tapi lo to bisa pa ako nasa pacu ka ako tu pitu asa kawe. Ali ni cidi sapi tak kerubang untuk ini. Makanya itu kurban. Usahakan selalu memberikan yang terbaik. Nama kira. Makanya tidak ada ibadah yang paling dirindukan oleh Allah kecuali ibadah 10 pertama bulan Zulhijjah. Bahkan mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Kecuali orang berjihad meninggal di sana hartanya juga semua disumbangkan, itu baru mengalahkan. Tapi selama tidak itu tidak bisa mengalahkan itu. Jadi ibadah yang paling dirindukan oleh Allah adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Makanya disebut walayalin ashar. Walayalin ashar itu menurut ulama kita itu ada 3. 10 pertama bulan Zulhijjah, 10 pertama bulan Muharram yang Asyura, 10 terakhir bulan Ramadan. Iya. Makanya dia menimiki ma puasa-puasa ki mapa mulai 1 sampai 10 tak puasanya. Angka kama dia pernah selesai puasa Ramalan. Kan masih ada biasa kan? Iya, puasa sunnah Zulhijjah nih, puasa 1 sampai 10. Ya kode tu le malai si dilatu 10, talai 8 9 10. Ya kode tu le malai aserana nah. Ya kode tu le aserana 10 na tona. Iya. 10 Zulhijjah kan lebaran toh? Iya tak puasanya di situ. Makanya disunnahkan tidak makan baru pergi lebaran. Karena itu dinilai 1 hari puasa. Makanya sebenarnya kan 8, 9, 10 itu sunnahnya. Hari Tarwiyah, kemudian Arafah, kemudian hari lebaran. Hari lebaran itu tidak puasa 1 hari. Cuma disuruh tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena itu terhitung 1 hari puasa. Makanya Idul Adha selamanya disunahkan tidak makan.
Ya dia komeki lo malepa aja tanda jatinu, boleh pi malepa. Itu dihitung 1 hari puasa. Ya mi komeki ma puasa so itu diharamkan. Makanya 8 itu disebut hari tarwih karena itu masih ragu. Nah sama mimpinya Nabi Ibrahim kan, ketika disuruh menyembeli anaknya. Maka datang ngomong aja pulih pun Allah Ta'ala ya mana kah aja suruh kak giri anakku kan begitu. Agak kelewatan menurut dia sehingga dia ragu. Nanti di 9-nya itu mimpi lagi. Baru dia mengatakan memang perintah Allah. Jadi 9 itu Arafah, hari Arafah, dan itu menghapuskan dosa 2 tahun. Masya Allah. Yang baru bergabung di channel ini, selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Haji Bugis. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Bila video ini serasa bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita, silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya di media sosial kita semua, agar ilmu yang ada di dalam video ini insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Kita lanjutkan kembali. Makanya 9 Zulhijjah tak puasangi. Maka dah kawan nasi diletu 10 kutule. Kode tulai cukup 8, 9, 10. Ya kode tulai 10 asiran atau 9 hari Arafah. Ya kode mau patulai ma puasa kor. Kau tu dah 10 nak. Ya ru puasa sijang sijang nih. Jadi ya kau yang mau parode tulai makunru togang. Ya kan begitu. Jadi dan ingat itu kan sunnah, bukan masuk kategori wajib. Cuma dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Iya. Tapi puasa 8 Zulhijjah itu menghapuskan dosa 1 tahun. 9 Zulhijjah itu menghapuskan dosa 2 tahun. Makanya si tongan na kuma puasa tes arwana si baserana talutau dosa na susu itu. Dosa yang 2 tahun itu yang lalu sama yang sekarang yang akan datang. Maka namanya matu pelik talagame mani dosa. Toma dosa nah sebenarnya enggak. Maknanya itu bahwa Allah menjaga hambanya supaya dia tidak melakukan dosa selama 1 tahun. Itu maknanya dihapuskan betongan. Nah, laisus syiru dosa melo ena jama. Sehingga dia terpelihara untuk tidak melakukan dosa maksiat. Jadi tasappa ia roh amalangi wadingi jaga iki gangkan Jumat misalnya dari Jumat ke Jumat, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tasappa ia roh ada itu. Ada sikir yang menjaga dari Jumat ke Jumat, dari hari ke hari. Makanya kan kopura kimat Jumat kan ada itu amalan yang 77 tuh. Itu kan hadis Nabi. Fatihah kapitu, qul Allahu kapitu, qul subra bil falaq kapitu, qul subra bin nas kapitu. Kemudian ayat kursi kapitu baru bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim kapitu. Magai itu dijaga tidak akan kena musibah sampai Jumat yang akan datang. Iya rota sapa makero supaya jaga memang nih sebelum yola. Kan begitu. Maka memang nilaletak nampak tola. Ini ulama kita dulu kan yakin insyaallah tidak kena musibah sampai ke sana. Itu yakin. Kenapa? Karena memang ada amalannya. Dan itu hadis Nabi. Ini tuh nasa tema kada palap itu susun dan Nabi tak. Itu dipakai. Kama kunraya dia tahu nalo mak Jumat tuh? Iya kok. Lo muki? Alhamdulillah. Yang pergi salat Jumat. Iya. Kalau banyak pergi alhamdulillah. Yang tidak salat Jumat nanti salat duhur. Iya okoton ya rota baca ya roh amalannya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ganini bifadlika amman siwaka. Akap itu puloh. Supaya yalengi dalek magalete. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu kan hari Jumat. Ya kuidi aronewe ka kupurki majuma. 2 amalan itu jangan tinggalkan tempat sebelum dibaca 2 amalan itu. Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi masing-masing 77 kali. Kemudian baca Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ganini bifadlika amman siwaka 70 kali itu baru sholat sunat. Insyaallah. Itu amalan khusus itu. Itu kalau hari Jumat. Aja tuh masih lari made. Assalamualaikum salam kalau lupa nih masuk. Itu penting. Itu amalan yang sangat bagus Bu untuk anukan. Jadi kadang kan ada yang menambah. Kalau saya cukup itu sudah cukup.
Itu hadis Nabi untuk keselamatan dari Jumat ke Jumat. Iya. Iya kok ayat kursi ya antara sholat, antara sempaja siwa sempajang. Makanya kan Nabi tamakada, siapa yang membaca ayat kursi sesudah sholat fardu, maka yang mengantarai dia dengan surga itu cuma kematian. Agama nero. Maka dia kui baca mui koto pura masampaja perlu, iya koto mate pasti ke surga. Makanya dia mengatakan yang mengantarai betungan na ia mimpi dia mutama surga pak dia pamu mate. Ya begitu. Makanya dia mengatakan yang mengantarai kamu dengan surga hanya kematian. Jadi bahasa halusuna ya ro demi mu mati mimpi dia mutama surga. Ya begitu. Makanya baca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Baca ayat kursi jangan dibaca saja, mesti ditadaburi juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semua itu Allahu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum la ta'khuzu zinatu. Semua itu 10 terserah menunjuk ke Allah itu di ayat kursi, dan sama jumlah huruf basmalah itu 19. Iya. Jadi kalau kita mau ada kuncinya itu Pak, itu kode. Istilahnya kita mengatakan coding, kalau dalam ilmu hikmah itu coding. Kenapa ayat kursi itu menunjuk ke 19? Ada 7 mim yang tersembunyi. Itu sama dengan 7 huruf yang tidak terdapat di suratul Fatihah. Kenapa menunjuk ke 19 itu untuk ke asma Allah? Karena juga lafaz basmalah itu ada 19. Itu coding itu Pak. Kalau orang tahu itu, wah itu ibu-ibu harus tahu itu. Itu kuncinya itu. Jadi basmalah kan ada 7 huruf itu yang tidak terdapat di suratul Fatihah. Dari huruf hijaiyah itu kan ada 7. Cari itu. Itu ditulis di kertas baru disimpan kalau di kendaraan. Deni nawi tahu kendaraan tak kok. Selama ada tulisan itu insyaallah. Ya. Makanya orang mengatakan cari 7 huruf yang tidak terdapat di suratul Fatihah. Itu ditulis. Biasa disimpan di pintu itu ditulis. Itu ulama-ulama hikmah itu simpan. Iya. Aja nu pedangi tesapa ban. Iya, di situ tesapa iko dasik. Iya, itu kan ada itu. Jadi makanya ulama-ulama kita dari dulu itu sebenarnya itu doa-doa seperti itu penting, mengajarkan itu. Utamanya kita di Nahdlatul Ulama. Tadi sebelum saya ke sini saya sempat membuka-buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ada 5 kitabnya itu saya buka-buka dan baca, ada beberapa wasiat beliau itu. Jadi saya mengatakan memang kita di NU ini harus dijaga, mulai dari Yasinan. Maka dia kan sekarang banyak Yasinan bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, pokoknya bid'ah mana? Tahlilan bid'ah, doa bersama bid'ah, nusulul Quran bid'ah, pokoknya hari ini bid'ah 30 40 bid'ah. Komiki mewah. Dan dulu mewah. Dan dia menguasai media, menguasai apa, enggak usah. Cukup amalkan saja terus. Ayasina bawa nih aja tapat tu amal lu ki aja mamer aja pajamo tu. Itu kan itu aja kuncinya. Iya, saya gitu. Sebenarnya begini Bu, kita ini tidak salah. Kita ini tidak salah, mengamalkan itu tidak salah. Dan agama itu kan punya sanad. Iya, kita tidak salah. Ulama-ulama kita dulu itu sudah mengajarkan. Cuma kadang-kala kita itu tidak tahu dalilnya. Nah sebab memang tomato tadi ulo dia itu nang kena kumacaram itu pandita na po nang kena kindri hadis sana. Di nangka yang orang tua kita yang hadir di sini ko guru ta kalisi dendre. Dia mana nang kena kindri hadis sana po. Di nangka. Ya nak kena guru ta amal kami insyaallah po. Barakat nama kami itu. Yo po namun dia mako ko dia pun baca hadis sana. Segera hadis sana. Sini po hadis sana semoga udah ka hadis sana dito ni jamai. Padodo. Iya, jadi makanya Yasinan itu amalkan. Kenapa surah Yasin? Di dalam Al-Quran itu kan kita tahu. Jantungnya Al-Quran itu kan surah Yasin. Kalau disari, 30 juz itu disari, itu ada di surah Yasin. Makanya surah Yasin itu kan 83 ayat. 83 ayat itu dibagi 4.
4 kemudian diselakan 3 ayat. Makanya yang 80 ayat itu dibagi 4. 20 ayat itu untuk kehidupan dunia, 20 ayat itu untuk kehidupan setelah kematian, 20 ayat itu setelah di padang mahsyar, dan 20 ayat itu pakaian untuk masuk ke dalam surga. Kemudian 3 ayat terakhir itu, yang pertama adalah untuk meliputi segala ciptaan, yang kedua dari terakhir adalah itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah, dan yang terakhir itu adalah liputan untuk seluruh kehidupan mulai dari awal sampai akhir. Makanya dibagi 4 kemudian ditambah 3 ayat, makanya 83 ayat. Itu. Makanya terbagi itu. Makanya ada ulama itu setiap selesai 20 ayat dia singgah kemudian berdoa. Itu kalau dia pakai Amalia surah Yasin. Ada juga yang singgah di kalimat mubin itu. Nah, kita tadi pakai salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, di situ kita singgah, kemudian kita menambah. Mestinya kan diisi doa. Di situ salamun qaulam mir rabbir rahim, kemudian kita mengisi doa. Bisa dibaca Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was samiul alim. Kalau kita mau mengambil untuk penyembuhan, ya kita baca Allahumma antas syafi la syifa'u illa antas syafi. Kalau dipakai. Jadi itu kan bisa dianukan, diamalkan. Kalau misalnya ada keluarga pergi tanah suci kan bisa begitu kan. Orang tua dulu itu kalau di Mekah keluarga anak mau baca Yasin imundri. Yang penting aja na tanah kaluku, na taruh kaluku ke yawana raja. Kan biasa begitu. Nasa ya na mati kaluku na sai mati itu Itu kan orang tua dulu kan dia gagah HP itu ya mangkok angka HP menyama telepon. Itu kan enggak, sebenarnya kan begini. Kunci surah Yasin ini kan keselamatan. Ayat-ayatnya itu kan doa. Dan kalau disaring itu ditarik lagi ke suratul Fatihah. Ku isaris sih itu dibawa ke basmalah. Kalau disaring lagi itu dibawa ke huruf ba. Makanya bismi itu kan itu kunci. Iya. Makanya kalau orang paham betul hakikat-hakikat lafaz itu Bu, luar biasa. Termasuk doa. Iya. Termasuk doa-doa yang kita anukan. Makanya saya mengatakan muslimat ini insya Allah jadi sarjana nanti nih. Jadi master perengkali kan nih. Karena ini Bunda, ini setiap pekan ini jalan ini Bu muslimat. Luar biasa ini muslimat, PC muslimat Sidrap. Makanya mobil layanan umat kemarin saya bilang harus dikasih muslimat ini. Karena ini yang jalan. Ya, ya. Tiga mobil layanan umat yang mobil wakaf. Jadi alhamdulillah digunakan Bu itu. Jadi tapi alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya tetap bisa istiqomah Bu, insyaallah. Saya bersyukur dan merasa tugas saya selesai di PCNU Sidrap kalau jalan muslimat. Istilahnya saya sudah merasa bahwa alhamdulillah. Jadi kebersamaan Pajokai Materu. Kebarakan Bu. Satu yang saya anukan tadi, jangan tinggalkan tawassul. Seperti itu. Utamanya ke muassis NU juga jangan tinggalkan tawassul itu. Mestinya itu kalau kita anukan, kalau membuka acara jangan basmalah. Ya kok NU membuka acara itu jangan bismillahirrahmanirrahim. Wah itu fatal itu kalau NU buka acara pakai bismillah. Mesti suratul Fatihah, pakai umul kitab. Jadi kita minta bibarakati haza bisuratil Fatihah. Ya kemana maka dah ilawi barakah ya carata bagaimana Pak barakai Puang Allah Ta'ala, mari kita membaca surat Fatihah untuk mendapatkan keberkahannya. Itu umul kitab. Iya. Aja na bismillahirrahmanirrahim muncul ada. Baca suratul Fatihah. Jadi kalau NU itu adakan kegiatan mesti pembukanya mari kita membuka acara ini dengan bersama-sama melafazkan surah Al-Fatihah. Aja takkan melafazkan bismillahirrahmanirrahim. Oh itu pendek sekali itu. Jadi untuk minta berkahnya di apapun, karena suratul Fatihah itu sebenarnya cek kosong. Saya mengatakan cek kosong, itu kita bisa isi apapun. Makanya ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta di situ. Tilau ni barakana. Talengak barakanya po pertemuannya, ya kong kataong kalasana minta supaya disembuhkan dari berkah itu. Karena itu kan didoakan para malaikat. Terus kami majelis yang begini bukan apa kita disuruh tadi ayat yang dibaca nah kita tadi itu untuk berlapang-lapang dalam majelis itu kan orang kadang tidak tahu. Itu karena sap-sap malaikat. Jadi kupura yonri si dia agak-agak tuh masih kiri, nonri malaikat itu. Ada beberapa aliran tarekat itu mengatakan malaikatnya tidak pergi.
Angkat to maka made, kato maka de, monro memang mataru ko tu. Dan itu kalau menjadi saksi. Ini tuh sampai tidak ada tempat yang pernah ditempati beribadah, duduk mendengarkan majelis ilmu seperti ini itu kecuali itu semua menjadi saksi. Dalam riwayat disebutkan akan menangis ketika kita wafat. Teriak tuh koto mate. Iya. Ini tuh sampai koto pura mas sampaja tolete, mas sampaja sunnah. Kan begitu, karena itu menjadi saksi. Iya. Dia mina cocok to mapasele waju-waju. Makana pura ki masa pajabaji tolo si mala waju-waju menapa si pakai liangnya tidak. Supaya semua menjadi saksi itu kan kuncinya. Itu menjadi saksi. Seandainya tangkalinga itu berbicara, dia kan kita akan dengarkan dia itu menangis. Di masa sahabat kita dibuka di Sunan Abu Daud. Saya baca itu di kitab Sunan Abu Daud. Sahabat Nabi mengatakan hal biasa. Betunganna anu lumrah di kalangan kami mendengarkan makanan berzikir sebelum kami makan. Hal biasa, itu hadis di Sunan Abu Daud itu. Jadi waktu sahabat Nabi ta komelo iman re andre nang kalinga masih kiri. Itu karena kuatnya pendengaran batiniahnya. Maka hal biasa itu Sunan Abu Daud itu. Hadis ini. Jadi makanya sahabat yang enggak biasa itu yang kalingan re masih kiri koto memang re. Dia nggak biasa, karena memang lumrah di kalangan mereka karena ketajaman kalbunya. Musafah dia, makanya ubi di kakong kagaga mana anak dia saya si tanah kaparo, tapi makomir masalah padahal tidak di kalangan sahabat begitu. Bahkan ketika Nabi kan meninggalkan mimbarnya toh, ketika pelapa kurma yang batang kurma yang dia tempati berkhutbah itu ketika Nabi dibikinkan mimbar untuk khutbah, dia tinggalkan kan menangis. Teri nangkali nggak sahabat. Rewa minabita sapui makada aja na mutari si bawa ki mato kilala na surugan apa mamako itu. Dan jangankan cuma didengarkan di zaman dulu, sekarang kan tidak. Maka tempat yang kita tempati tineri asma baraka nasabak dia yang mendoakan kita kan makira yana tu ampai boleh tonri mas sampaja boleh tonri mangaji yana tu ampai to mata tariolo malio to baru pasti mak berasanji magai mitau ina reko na pakai na depa na pura na rampia sana na bita. Nah sebab memang ada hadisnya. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia lebih mencintaiku dibanding segala sesuatu. Ya kan begitu. Jadi dia na melo monri bolana ko dia na merasaji. Butim paru makoto. Ya na pura ma boting itu sena sangaji jolo. Ma merasaji ki jolo koni. Kenapa? Memang karena itu dia kuncinya. Karena dia takut. Jadi ulama dulu itu mengajarkan maka dede tuli palayoloi na bita. Iya nang kagaga meno palayoloy malio to baru di na melo palari bina rekod tahu mina suro bawangi nasi ko na bawo to di na melo o itu yolo na suro pui mamendre na moto bicu ko to talo ko pui mama barasayo ko tiase kan begitu karena memang dia yakin bahwa saya harus dulu bersolawat di sini baru mengambil itu ini riasa baraka sesimpelnya kan maka dia ko barasaji kan malampe sesimpelnya nanti nak kiasa baca doang. Nah, makir, hukuman itu bu, yang sekarang orang banyak salahkan. Sebab mempuncuk pahang itu liar na sapa, angkamu gaji bicara hadis. Nah itu mata tariolo ulama dulu itu tidak mencari lagi hadis karena amaliyahnya itu sudah Al-Quran dan hadis. Pangkau kena na korasi hadis. Kedo-kedona, yo po namun dia apa na sapa, kadang kagaji hadis. Ya kan begitu. Ah, ini yang penting saya wasiatkan. Kita semua ini yang muslimat, lakukan itu bu. Jangan tinggalkan itu. Dan itu tidak salah. Saya selalu mengatakan guru tak diperepare. Banyak. Guru tak kayak Abdul Rahman Amodale. Itu panutan kita semua itu. Dan jelas jadi wali. Kan yang dari DDI kan guru tak wali. Agak zaman-zaman waktu natu. Ma baca doa, ma maulu, ma meraja, ma berasanji. Nanya mana moro na jama, na pasalay tayo makokwe, na mancaji wali mo yun. Gitu kan begitu. Iya kene salay, dia na mungkin mancaji wali. Kene bida ya na jama, pasti kehidupannya tidak bagus. Tapi kenapa justru dia menjadi wali? Berarti itu disukai oleh Allah dan Rasulnya. Itu aja. Jadi ini jangan ditinggalkan itu. Saya itu Pak bertambah betul. Kenapa di NU ini saya istilahnya punya jalur, enggak, tetap pertahankan itu. Karena kenapa? Kita yakin amalia kita itu benar, dan salah.
Iya itu toto 5 pasal sitongan nalin aja salah na na pasalah. Iya, pada kong kata lo menonton Pak Golo 10 si bawal lo. Na palo malapor ang kacidi tadeng 5 lapor nasa tadeng si bawaku maka dari polisi siapa si ba nasa 10 ka maka kay pera serae nasa yun na tadeng maka dari tanya na tadeng iko tadeng itu iko tadeng na tayo sa tadeng apa alina lo cadidi seperti inilah sedikit yang menyalahkan ini yang selalu salahkan kita padahal yang banyak mengamalkan ini disalahkan padahal alina aja salah na ini apa salah. Kan begitu. Ini nih penting saya wasiatkan ini. Makanya tetap istiqamah kita di jalan itu. Amir raja ki mauluki baca doa melotama ramalan apalagi nanti Idul Adha tuh. Baca ki ya kode itu lemak gere bembe de nagan nak dita. De itu nagan nak dita ko gere sapi. Manuk to na tagere. Yang penting maka agak nasa tahu pemerintah tak. Ulama dulu mengatakan yang penting mapak darah kok di situ. Apa maknanya? Karena segala sesuatu yang disembeli untuk mendekatkan diri kepada Allah itu disebut kurban. Makanya demi mendekatkan diri apapun yang kau bisa yang penting halal dan ada. Iya kau manuk, mi manuk nah. Iya kau manila, ya tahu nah tuh. Magai yang kedua itu metode dakwah. Maka dah iya kau manuk de mugerei namo bembe matu de to mugerei. Agak begitu. Iya ko tu manu itu limureke maka we manu kai namo manu namo sapi matu de tu muagere maka nasabak magai man lam yashkur kalilan falam yashkur kasiran. Iya ko de no le sukuruki ko cek de malat apa ko magai. Makanan ang kataw to 5 kada ya to ko ya so gilo bantu ka jabanta mata curi tamate ni itu. Iya na makat di me mako kasiya si makat di ko sogi. Iya lah. Enang kanggota dewang maka dia ku ya terpilih lau bagong ya jabana tapa-tapa daya gitu. Ya na na magala memang mabere watun na sebelum mancaji anggota dewan magala memang bantu itawe. Iya na nrek matu tatai pada. Iya ko to magala memang bantu na menre tatai mako karena dari awal iya ko maka dia ku ya apa ya ku dali do cili ni itu. Ega aja na tapa-tapa daya curi tamate. Nanabita makada ni gini gede na sukuru ki cede malada pa komege nasaba lasapole lalam memato lasapole lalam apa itu tau maseke lasati je itu lasa itu seke memang nasaba demeto na me ganna pa pinadina madari itu ko makada sumba ko nasa ngidi lagi dia na ganna masya nang katawi melo yeli pole lalamnya tu ko iya. Tapi dia tu kagak muslimah masih ke dia kagak insyaallah. Ya. Iya. Saya selalu mengatakan kuncinya kan di situ, Bapak. Amaliyah. Tapi rewa kape mang. 10 hari pertama bulan Zulhijjah, iya kode tu lema puasa asidak katoni. Asidak katoni, Bu. Rutin kami. Pokok nama pamulai Sidina Zulhijjah sumbangi 10 sabu ke 100 ke sabu atau 50 sabu dia di bawah. Rutinkan sampai 10 Zulhijjah. Aja nama lepat piteta sumbah. Apa mulai Sidina Zulhijjah sumbah memang nih sampai lebaran. Ya kupura nih rodena ta sumbah taruh nih. Yang pentingnya aja 10 karena itu yang dirindukan oleh Allah. Ya bekotannya sumbangan sampai jah sunnah. Bikin sholat sunnah misalnya, sholat duha istiqamah, sholat malam istiqamah. Ya kodenya ya ro, mengaji tona. Ngaji ki, maka ada setiap 1 hari itu 1 juz. Atau maka ada silampa, ini mani bawang. Atau maka ada sampai si diraka, ini mani bawang. Ya kau makan mereka patamai, makanya apa? Kode itu leden mereka. Kemudian, ya kode mau betul ya ro, dia ngaji, dia tu nata sumba, dia tu nata sampai sunnah, dia tu nata puasa. Maka daga nih pigau ada amalan sederhana Pak Bu. Cuma biasa dianggap biasa, tapi itu amalan sederhana sebenarnya. Kalau di bulan Zulhijjah ini kita akan sebenarnya begini. Kenapa dia istimewa? Karena memang itu dikhususkan oleh Allah. Anu napatan tu pong Allah Ta'ala waktu itu. Nah ini waktu diistimewakan. Sebenarnya, ia kode itu lebih gau amala
tajagai bawannya le tak ajak tama dosa. Ya benar. Iya di magalay magosip ama kobani. Makanya kemarin saya bikinkan itu Pak, kalau tidak ada kalimat yang bisa kau temukan untuk menyampaikan kebaikan, maka cukup jangan mencela. Iya. Iya kode nagaga madece wat di ada madece wat di mupau aja bawa na mupau jai tahu itu selama no. Ya begitu. Iya, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir yakul khairan aw liyasmut. Itu sitonganna. Jadi tajagebannya lihat aja tama dosa. Iya. Kemudian iya ko manasaki memang karoba. Manasapi memang karoba tausakangi aja tak toba. Kalau bercukur kan kalau wanita tidak terlalu laki-laki dia biasa. Aja tak toba jangan bercukur. Kalau kita juga mau berkurban. Nah sebab magai makanya Nabi tak ingin menyaksikan yana tu ampai loki mite ko memang gere karoba tahu ko tulai ya ko de tulai ndak usah. Tapi paling tidak hadir ki berdoa. Apa ya ko nagere imang itu olok-koloe depan letu darana ko tanah itu letu ni pahalana. Makanya ya ko napakan repisona ni langsung ki melodong 2 ilau asempo dalle lampe sungai. Ya tu doa papelampe sungai itu ko magere saping itu makan jalan. Ya to kang yati maka data sempo yang ada leko po tapelampe nga umuruku wadi nga makaroba tau pe insyaallah. Tembus itu. Makanya itu disuruh hadir. Iya. Itu sebenarnya kuncinya makanya aku tahu hadir ko makaroba berkurban. Bisa tuh kata mak bagi lagi pitenang kah. Iya, itu kuncinya ya. Kemudian ibu-ibu, kalau daging kurban untuk bagian tak silakan disimpang bisa. Kecuali kalau kampungnya dia nasi agak tahu makaroba itu diharamkan. Tidak boleh tinggal. Mesti dibagikan semua. Ya kamu makaroba tataruh nih. Bisa disimpan. Tapi kalau daging kurban seperti kami buat ditala. Kecuali untuk almarhum dengan nasar itu mesti disedekahkan semua. Kakama tahu sogi oko yang kata malengi daging talai tapi tidak boleh dijual, hanya boleh dimakan atau disedekahkan. Kalau orang miskin itu boleh dia jual dan boleh dia makan. Jadi ya kau kata kasih si tali daging karoba nalok balu oko pasah aja tanoko maka walengi daging nalok balu memang berhak dia jual. Iya, ia miko tahu sogi dia nawading. Iya. Taruh itu harus ditahu itu kuncinya. Karena ini banyak yang tidak paham Pak Bu. Tamanya non muslim bisa juga dikasih. Bisa sebagai hadiah. Kemudian yang terakhir ini sudah hampir jam 3. Saya ingin sampaikan begini. Kita ini mesti punya amalan, mesti mapun naiki wirid yang memang kita dawamkan. Jangan tinggalkan sesibuk apapun. Tapi ia kota lupai baca ikonadapi wattunna kegi wattunna tai ngerangi tabaca. Itu sama dengan dibaca pada waktunya. Jadi mesti mapuneki amalan buah. Ini menibawa maturo maka da kega melo tapake. Kami kamu rupana tuh. Angka sesudah sholat, angka karena waktu-waktu. Ia ko waktu maghrib, waktu subuh, kan makanya pagi dan petang. Mesti angka malatta. Namo kulu Allahumi ibaca katelu setiap selesai sholat fardu. Namo ya miro, tapi rutinkan terus. Nanti itu kita akan dapat berkahnya. Jadi ya kota nayro ini pokoknya sapaki. Bismillahirrahmanirrahim ya malatta. Alam nasraga amalatta. Jangan tinggalkan memang. Atau wudu. Jenne. Ada yang memang istiqamah di wudu. Ada yang istiqamah di zikir. Ada yang istiqamah di salawat. Tapi 2 zikiri aja tasalaiwi. Yang pertama adalah salawat. Yang kedua adalah istighfar. Aja tasalaiwi. Iya komeki malai pangulun istighfar tadi yang diajarkan oleh Bunda Ketua Muslimat Sidra itu PC Sidra. Itu penting sekali itu. Degaga pak dongan apa turu pong Allah Ta'ala yang menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi kecuali sajidul istighfar. Suratul Fatihah turun itu iblis tidak menangis. Al-Ikhlas turun iblis tidak menangis. Tapi ketika sajidul istighfar diturunkan oleh Allah, itu dihadiahkan kepada kita umatnya Rasulullah. Itu dia menangis sampai matanya bengkak kata Nabi.
Nah sebab magai itu jaminan betul. Maka di pun Allah Ta'ala podang yung mamu Muhammad. Ya kung nabaca muici cak kosoy na mati atau soy ya jaming. Nah itu makanya pas sekali itu bunda kalau itu dinahapal muslimat itu. InsyaAllah. Iya hafal itu bu. Itu diajarkan juga kepada anak-anak kita insyaAllah. Di Sayyidul Istighfar itu. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada bisa kita petik. Saya hanya menitip ke Bunda Ketua Muslimat PC Nusidrap. PC Sidrap mengatakan bahwa tetap jalankan ini Bunda. Istiqomahkan insyaallah. Jadi tetap berjalan. Cuma kepinginnya memang saya harus ada zikir. Iya. Karena majelis ilmu yang tidak ada zikirnya pasti bubar. Karena ceramah itu mengisi akliyah, sedangkan zikir itu mengisi qalbiyah. Makanya zahir wal batin itu penting. Makanya kalau kayak sholawatan itu sudah masuk. Iya, itu memang harus. Iya. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi ceramah agama yang insya Allah pun hikmah dari guru kita Ustaz Muhammad Yusuf SOS MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita ataupun di media sosial kita semua. Semoga kita bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Abdul Kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.